Asri Gunawan kembali bersama Anda di Berita Utama. Saudara, setiap hari publik disuguhkan perdebatan soal isu ijazah palsu Jokowi. Aksi saling melapor terjadi antara kedua kubu, yakni Roy Suryo CS yang menuding ijazah Jokowi palsu dan tentu saja Joko Widodo yang geram melaporkan balik Roy Suryo CS yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Nah, setelah berbulan-bulan kita berkutat dengan isu tersebut, lalu bagaimana kira-kira tanggapan publik dengan isu ini? Benarkah publik percaya akan isu ijazah palsu Jokowi? Menurut survei LSI Denny JA, ternyata mayoritas atau 74,6% publik tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Dalam survei yang digelar pada 25 Mei hingga 12 Juni lalu, hanya ada 12,2% responden yang percaya isu ijazah Jokowi palsu. Sisanya 13,2% tidak menjawab, saudara. Survei ini digelar dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat dan melibatkan 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9%. Dari hasil survei ini, saudara, uniknya yang paling banyak percaya ijazah Jokowi palsu malah dari responden dengan jenjang pendidikan D3 ke atas, yakni sebanyak 20,6%. Kemudian disusul kelompok dari jenjang pendidikan SMA sebanyak 13,8% dan kelompok responden jenjang pendidikan SMP dengan 10,5% dan jenjang SD yang paling sedikit percaya ijazah Jokowi palsu yakni 7,4%. Kita lanjut lagi, saudara, dari kelompok usia. Ternyata responden yang mengaku percaya ijazah Jokowi palsu angkanya banyak didominasi dari kelompok usia 27 tahun ke bawah atau Gen Z, yakni sebesar 14,3%. Kemudian diikuti kelompok usia 44 sampai 59 tahun atau Gen X yakni 13,8%. Selanjutnya ada kelompok usia di atas 60 tahun atau Baby Boomer yakni 11,9% dan terakhir kelompok usia 28 sampai 43 tahun atau milenial yakni 9,5%. Lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan background pilihan politik mereka pada Pilpres 2024? Kita mulai dari pemilih Anies Baswedan. Rupanya di antara pendukung capres lain, pendukung Anies Baswedan paling banyak yang percaya ijazah Jokowi palsu. 27,6% pendukung Anies percaya, sedangkan 51,7% lainnya tak percaya ijazah Jokowi palsu. Kita lanjut ke pemilih Prabowo Subianto. Di antara pemilih Prabowo Subianto yang percaya ijazah Jokowi palsu hanya 9,4%. Sedangkan yang tak percaya ijazah Jokowi palsu mencapai 79,4%. Tentu saja sentimen positif ini tak mengherankan lagi karena Jokowi sendiri mendukung Prabowo di Pilpres 2024 lalu. Nah, ini yang menarik, saudara, justru pendukung Ganjar Pranowo. Hanya 17,9% saja pemilih Ganjar yang percaya ijazah Jokowi palsu. Sedangkan jumlah yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu cukup terbilang banyak, yakni 67,9%. Hasil survei LSI Denny JA ini disambut gembira oleh Ketua Solidaritas Merah Putih yang merupakan salah satu relawan Jokowi, Sylvester Matutina. Sylvester bilang hasil survei tersebut menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak percaya ijazah Jokowi palsu. Memang saat ini kita bergembira ya, karena masyarakat tidak sekitar 74,6% tidak mempercayai ijazah Pak Jokowi palsu. Ya. Dan saat ini boleh saya katakan kemarin Bapak ada menelpon nama saya bahwa beliau baik-baik di Solo, bergembira bersama keluarga dan terus menerima masyarakat. Ini yang membuat Pak Jokowi ini bergembira. Sementara itu, Roy Suryo tidak percaya dengan hasil survei yang menyatakan hanya ada 12,2% yang percaya ijazah Jokowi adalah palsu, seperti yang ia sampaikan di program Dua Arah Kompas TV.
ceritanya sudah selesai. Kata teman saya ini game is over. Ya, cuma 12% kok orang yang percaya bahwa itu adalah ijazah palsu. LSI yang Itu LSI, sebuah lembaga survei yang sangat terkemuka. Jadi saya bilang, saya ingin katakan. Senada dengan survei ini tampaknya sama juga dengan penyelidikan Bareskrim. Ketika disurvei umumnya orang tak percaya ijazah Jokowi palsu, polisi juga menghentikan penyelidikan ijazah palsu Jokowi. Bareskrim menilai data yang diberikan oleh TPUA hanya berupa data sekunder dan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam proses penyelidikan. Selain itu uji forensik yang dilakukan Bareskrim Polri menunjukkan ijazah Jokowi asli. Kini yang tersisa adalah kasus fitnah hingga pencemaran nama baik yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saudara, pada 30 April lalu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terkait ijazahnya. 5 orang dilaporkan dalam kasus tersebut. Jokowi menyebut alasan melapor agar memberi pelajaran pada pihak yang dianggap telah memfitnahnya. Jokowi merasa tudingan ijazah palsu telah menghina dan merendahkannya. Dulu kan masih menjabat, saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Ya. Selain nama Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Rismon Sianipar yang selama ini selalu dengan status terlapor, ternyata ada nama yang cukup mengejutkan, yakni nama mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang juga menjadi terlapor. Abraham Samad menduga namanya ikut terseret dalam kasus ijazah Jokowi karena sejumlah konten podcast yang ia buat. Samad menilai dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan bentuk teror kepada para terlapor agar berhenti melakukan investigasi terhadap keaslian ijazah Jokowi. Yang diajukan oleh para relawan dan plus Pak Jokowi yang diajukan ke Polda Metro Jaya ini adalah bagian dari bentuk ingin membungkam ya gaya kritis kita, kebebasan berpendapat kita, kebebasan berekspresi kita. Dengan dimasukkannya nama saya ya, ini sebagai bentuk bahwa lihat nih, Abraham Samad saja kita masukkan, apalagi Anda ini mau diteror. Penasihat ahli Kapolri Arianto Sutadi bahkan angkat bicara. Menurutnya kasus yang pertama mencuat tahun 2022 itu melibatkan tarik-menarik antara kelompok yang antipati dan simpatik terhadap Jokowi. Arianto menilai tudingan ijazah palsu Jokowi bukan kasus biasa, tetapi merupakan kasus politik. Ia mendorong kasus ini segera disidangkan agar tak memicu polarisasi lebih dalam. Mula dulu saya mengira kasus ini memang bukan kasus sekedar pidana murni ya, tetapi merupakan kasus politik ya, sengketa antara kelompok besar yang antipati kepada Pak Jokowi melawan kelompok besar yang simpatik dengan Pak Jokowi. Bola liar isu tudingan ijazah palsu Jokowi ini pun masih terus bergulir. Setiap hari informasi soal isu ijazah palsu Jokowi masih terus bermunculan. Publik seolah dibuat bingung. Di mana ujung dari kasus ini? Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Semoga isu tudingan ijazah palsu atau ijazah Jokowi ini segera dituntaskan.